Ya. Ini rumah saya sendiri ya teman-teman ya. Lampu. Harvest Agency. Siapa di sini yang sudah kenal saya? Belum. Angkat tangan. Belum kenal ya? Belum. Tak kenal maka tak sayang, benar sama Bu Popel ya. Di sini saya gabungnya tahun 2012. Sudah expired sebenarnya, senior ya di sini ya. Dengan rekan-rekan, perkenalkan nama saya Tias. Saya posisinya sudah agency director. Saya gabung 2012. Sebenarnya saya ini masih agent ya. Nah, Ade itu sebenarnya suami saya. Namanya suami saya ya. Saya supportnya, tapi yang jalan saya. Luar biasanya bisnis prudential kayak gini ya. Karena turun-temurun dari Pak Hendro sama Pak Nyoto, pakai nama istri semua ya. Beri applause dong buat leader saya semua ya. Di sini terima kasih saya diundang sama Pak Nyoto. Kebetulan Pak Nyoto sekarang lagi hijrah ya, keluar kota. Biar closing gede ya. Pak Nyoto sudah tahu Pak Nyoto kan di sini? Belum. Belum. Ayo Jonathan, kenalan kamu. Ya. Saya mulai, background saya ibu rumah tangga, asli ibu background rumah tangga. Saya dulu pernah bekerja di koperasi, itu pun bantu papi saya. Terus saya juga pernah jualan baju busana muslim, itu juga marketing ya. Saya keliling dari toko muslim satu ke satunya, naik motor bawa baju. Akhirnya saya jadi distributor baju busana muslim biar saya di rumah ya. Kalau saya di luar kerja di perusahaan saya nggak boleh sama suami karena saya punya anak kecil 2, kecil-kecil waktu itu. Saya pengen kerja di perusahaan tapi nggak boleh sama suami. Padahal saya waktu itu sebenarnya diterima ya di salah satu bank. Terus suami saya bilang gini, mama pengen kerja. Iya, jangan dulu, nanti tak carikan katanya. Kebetulan suami saya ini nasabah Prudential. Agennya enggak pernah datang, lama 1 tahun lebih, tiba-tiba muncul agennya itu. Datang, tumben kok datang ya. Akhirnya direkrutlah suami saya jadi agen sama agennya itu tadi. Diceritain bisnisnya, akhirnya suami saya langsung klik. Karena pikiran suami saya, istri saya pengen kerja, tapi harus di rumah, sering di rumah gitu loh. Nah, akhirnya suami saya gabung, oke lah saya gabung, ikut ujian di Surabaya, BRI Tower waktu itu, dapat kartu AAJI ya, dapat kartu. Akhirnya sama suami pulang ke rumah, dikasihkan ke saya, "Ma, kamu sudah dapat kerjaan nih." Apa ini Pak, kok dapat kartu kayak gini, kayak KTP? Nah ya kan? Loh, ya ini nih, kalau kamu mau bisnis, usaha, ya harus punya ini. Nah, ini kan pakai namanya papa, enggak apa-apa. Ini tuh bebas. Yang penting sudah ujian bisa jalan, ya kan? Namanya istri nurut sama suami. Ikutlah setiap hari Kamis itu dulu Mojokerto belum ada kantor ya, tahun 2012. Ke rumahnya Bu Yuli. Bu Yuli itu punya toko di Jalan Mojopahit. Disitulah saya belajar training. Seminggu sekali tiap hari Kamis jam 7 sampai jam setengah 9 malam. Itu dulu pesertanya selalu penuh, kecil tapi selalu penuh, luar biasa dulu ya, agent zaman dulu itu ya, nggak kayak sekarang loh ya, nggak difasilitasi kayak ada kantor gitu ya. Waktu itu saya kliknya itu gini, saya datang itu ada PNS, berbagai background lah di situ, pembagian yang namanya CPS ya, PPH Prin-Prinan itu kan selalu dibagikan sama Pak Hendro waktu itu. Saya lihat orang itu sudah tua, berapa sih komisinya? Orang itu masih muda, matiin HP aja nggak bisa. Selalu Pak Hendro bilang, HP-mu kalau nggak mau matiin tak celupin air loh ya, gitu ya. Selalu berisik HP-nya. Ada yang sukanya tidur di pojok, macem-macem lah. Saya tuh cuma gini, saya ini sarjana loh, masa ikut bisnis kayak gini ya, gitu ya. Terus akhirnya pembagian saya lihat, Pak permisi, saya bisa lihat ininya lembarannya. Sudah tua kok, komisinya sudah banyak ya, 5 juta.
Terus yang Mbak tadi sudah 3,5 juta. Terus yang sukanya tidur itu juga lebih banyak lagi. Kok banyak ya, kok gede-gede ya. Mindset saya pinginnya cuma 5 juta per bulan aja buat tambahan saya. Tapi ini kok gede-gede gitu loh. Nah dari situ saya mulai kliknya di situ, bahwa bisnis di sini itu kita hanya cerita aja loh. Kan dijelasin ya Pak Ali dulu itu ya, hanya dijelasin aja, tapi kok bisa bantu banyak orang, kita punya banyak komisi. Nah dari situ saya mulai berjalan. Mulai bulan Juli ya, Juli saya lulus ujian. Saya pertengahan Agustus tahun 2012 itu waktu masih puasa-puasa. Saya belajar training full 1 bulan. Setelah training saya mulai jalan. Susah nggak sih jadi agen asuransi? Enggak ya, susah kalau saya ya. Karena saya orangnya dulu pendiam, nggak suka ngomong. Mending saya itu diajak ngomong daripada saya ngomong duluan atau nanya duluan, ya kan? Pertama kali susah banget mau ngomong itu ya, ketemu calon nasabah ngomongnya 2 jam, mau menawarkan mengomong ya. Di sini ada yang kayak gitu nggak? Semua. Saya pikir saya doang ya. Mau cerita tuh, aduh mau ya apa ya, mau menawarkan sesuatu tuh, aduh kok susahnya minta ampun. Mulut ini loh mau ngomong itu loh kok susah gitu ya. Akhirnya 30 hari lewat, saya tuh cuma dapet 2. Tapi susahnya minta ampun, dan itu dulu cuma 300 ribuan loh teman-teman. Susah sekali menurut saya. Akhirnya, aduh kok gini ya, kok susah ya. Saya dipanggil nih sama Pak Hendro. Ya sini. Kenapa Pak? Kamu kalau kerja pakaiannya gimana? Ya ini yang kadang-kadang kita lupakan ya. Performan kita, ibu rumah tangga kalau kerja pakaiannya biasanya gimana? Kalau di rumah baby doll, daster ya, baby doll. Kalau kita ketemu orang, bajunya gimana? sewean, kaos, pakai celana jean ya, sandalnya teplek ya, enak kan? Nah, itu pengaruh juga teman-teman. Ternyata saya nggak bisa closing itu karena juga dari penampilan saya, karena nasabah melihat ini hanya halah apa sih ya kan. Tapi setelah saya melakukan perubahan, saya dikasih tahu sama Pak Hendro, coba deh kamu pakai baju kerja. Baju kerja nggak perlu mahal, nggak perlu bermerek, tapi kamu rapi. Coba pakai celana kain, pakai jas, ya. Kamu lebih beda. Pakai sepatu yang heightnya kecil aja, pendek, kalau kamu memang nggak kuat. Akhirnya saya berubah penampilan saya, mulailah closing. Ternyata penampilan juga perlu, meskipun kita pinter, tapi kalau penampilan kita nggak bagus, kita ya nggak bisa closing gede ya. Apalagi sekarang ini saya mulai dengan closing gede-gede saya yang akhir-akhir tahun kemarin itu. Kenapa kok bisa ya? Padahal saya tahun 2012 sampai tahun 2018 kan cukup panjang. Kenapa saya baru bisa closing big case itu kenapa? Dan mindset saya itu saya rubah seperti apa ya? Tapi saya tidak males loh teman-teman. Setiap tahun meskipun saya nggak punya prestasi, tapi saya mencetak UM setiap tahun ya. Jadi memang saya ini nggak jago jualan, tapi saya bisa membimbing dan membantu orang untuk berbagi berkat ya. Meskipun nggak prestasi, saya bisa mencetak mereka dengan cara gimana ya, saya bimbing mereka. Tapi tentunya waktu saya hilang untuk diri saya untuk prospek ya. Ini slide-nya sambil menunggu ya. Saya pakai slide biar saya ini nggak ngelantur ya, biar fokus, biar nggak terlalu lama. Nah, waktu saya melakukan perubahan memang cukup susah. Karena apa? Mindset kita itu harus dibenarkan dulu. Dan kita itu punya leader-leader yang luar biasa gitu teman-teman. Dan itu semua kalau kita konsultasi itu gratis ya. Kalau kepingin konsultasi gratis dan bikes kita bisa telepon Pak Nyoto ya. Semangat saya itu muncul karena apa? Karena Pak Nyoto selalu bikes ya. Kok enak ya tiap tahun start club.
pergi keluar kota, pulang-pulang bawa closingan ya, gede-gede lagi. Nggak capek ngurusinya. Kenapa? Komisinya juga gede. Kita membantu mereka untuk sesuai manfaatnya dengan nasabah. Akhirnya closingnya gede-gede. Market juga penting buat kita. Caranya gimana sih kalau cari market? Market itu sebenarnya mengalir aja. Saya ibu rumah tangga tidak punya market dan suami pun tidak mau mengasihkan referensi. Kenapa? Malu. Tanya tuh orangnya ya. Malu. Pak, aku kenalin temennya. Nggak usah. Nanti klienku itu lari mah. Mau tawarin asuransi ya. Kebetulan suami saya ini wira swasta. Ini yang ya. Pertama, alasan saya kenapa ya mau menjalankan bisnis prudential. Yang pertama tentunya uang. Karena dengan di sini saya melihat jenjang karir waktu itu cukup cepat. Kok bisa ya setahun 5 juta? Padahal dulu suami saya kerja di Ajinomoto swasta ya, pabrik swasta di Mojokerto cukup gede juga. Manajer itu gajinya 5 juta. Kok ini 5 juta bisa kedapat ya? Nah, itu mindset saya. Pengennya uang pertama pasti ya. Yang kedua akhirnya bisa membantu orang lain, terutama mengatasi resikonya dalam hal kesehatan. Saya itu punya kartu prudential itu gara-gara pengennya apa? Pegawainya suami saya itu sakit. Kebetulan waktu itu tahun 2000 berapa Pak? Yang 2011 itu saya melahirkan. Anak saya sakit, suami saya sakit, langsung dalam waktu 2 minggu, uang saya hampir 40 juta hilang teman-teman. Buat apa? Buat bayar rumah sakit. Terus berikutnya, pegawai suami saya sakit, kena tipes juga di rumah sakit. Kalau ada pegawainya sakit, kira-kira kita mau bayarin kan? Tentunya, kira-kira berapa 5 hari di rumah sakit? 10 juta. Nah, Pak, ngergesi ya rasanya ya. Kalau wira swasta tuh modalnya muter, teman-teman. Jangan dikira uangnya banyak loh ya. Modalnya muter sekali. Ayo Pak, kamu ada uang nggak? Itu loh pegawai sakit. Tapi kamu datang sendiri aja nengok ya. Ya wes, tanyain habisnya berapa. Waktu ditanya, kebetulan pegawainya ini itu punya asuransi prudential. Luar biasa. Akhirnya kita hanya membantu ucapan selamat, terima kasih, semoga lekas sembuh. Nah, kan luar biasa kan kalau punya kartu prudential. Nggak usah Pak, saya sudah punya asuransi prudential, semua dibayarin dari prudential ya. Dari situ suami saya itu langsung ikut asuransi, dan dari situ saya mulai berpikir punya uang kita juga bisa bantu orang. Nah, sebenarnya luar biasa. Dan kebetulan waktu saya gabung jadi agent 1 bulan aja nasabah saya yang sakit itu berturut-turut. Baru closing ya 30 hari ada yang kena tipes, ada yang kena infeksi paru-paru, ada yang usus buntu. Aduh, rutin ya. Jadi saya tuh gini, apa bener ya katanya orang-orang ikut asuransi itu bawa sakit ya. Ternyata enggak teman-teman, itu hanya mindset saya. Dan setelah itu saya klaimkan semua berjalan lancar. Saya aja nanya Bu Yuli nasabah saya klaim ini. Sorry Tias, nasabahku nggak pernah klaim loh. Nah terus saya gimana? Akhirnya saya mencoba sendiri, dan saat itu saya mulai pinter, sering ke rumah sakit, bantu banyak klaim, cair, senengnya luar biasa. Ternyata Prudential memang perusahaan yang luar biasa. Nah, bisa jalan-jalan gratis ke luar negeri. Pengen nggak jalan-jalan gratis? Pengen. Dikasih uang saku lagi ya. Dapat foto-foto, kita bisa share. Tias dulu orangnya kayak gini, kok sekarang bisa ya? Gini ya. Itu suatu perubahan buat kita. Nah, mempunyai komunitas yang baru. Saya di sini merasa punya teman-teman dan saudara yang baru dan positif semua ya di Harvest Agency. Luar biasa. Nah, perbedaan sebelum dan sesudah gabung di Prudential.
Nih, kalau sebelumnya saya tuh nggak pernah namanya punya impian, mengalir aja hidup, apalagi ibu rumah tangga ya. Mau pengen apa-apa ya nunggu dulu, nunggu susunya anak dulu. Kalau ada lebih kita tabungin, kalau nggak ada ya sudah. Punya anak 2 kecil-kecil kebutuhannya besar loh. Itu semua botol ya, dan anak saya kebetulan semua alergi. Susunya lumayan mengos kantong kita ya. Sesudahnya, saya ngomong sebelum dulu ya. Dan saya dulu tuh orangnya pendiam, nggak seneng ngomong. Kalau nggak dijawab nggak ngomong. Sekarang Maluin sekarang ya. Terus saya kurang pergaulan. Sering di rumah sama anak-anak aja, mau keluar ke rumah itu malu. Mau ngomong yang diomongin itu apa sih ibu-ibu itu ya kan? Kenapa? Minder. Mindernya kenapa? Karena kita nggak punya pengetahuan. Pengetahuannya hanya bisa ngurus anak. Kalau ibu-ibu rumah tangga biasanya kayak gitu. Karena saya nggak ngurusi bisnisnya suami saya nggak ikut-ikut. Dia jalan sendiri, saya pun nggak tahu itu bisnisnya apa. Yang penting saya di rumah ngurus anak, belanja, udah itu aja. Terus tidak memikirkan penampilan sama sekali. Pulang ke rumah ya pakai daster, keluar ya ganti baju. Jadi anak itu mesti inget ya sama kita, mama mau kemana ya, ganti baju aja sudah nangis kalau anak kecil. Nah, itu jeleknya ibu-ibu rumah tangga, nggak pernah mau tampil. Istilahnya pakaiannya tuh ya itu aja. Kalau di rumah daster ya, paling enak itu baby doll kalau di rumah. Jadi anak itu ingat kalau mama mau ganti baju berarti mama mau pergi, mesti nangis. Tapi sesudahnya saya gabung di Prudential, saya mulai mempunyai impian. Saya berani bermimpi. Saya tahun 2012 gabung, saya pengen mobil Honda Jazz. Tapi waktu itu saya belum bisa kesampaian. Tahun 2013 saya bisanya beli Honda Brio. Kan kita beli sesuai kemampuan kan. Kalau suami belikan kira-kira mau nggak kalau kita minta? diputer usaha sih. Betul. Buat putar usaha. Nanti ada kaitannya dengan nasabah. Mesti ada yang bilang kayak gitu ya. Putar usaha di rumah buat apa? Kamu nggak kerja. Anak-anak masih kecil ya. Tapi di sini saya punya impian. Saya pengen Honda Jazz. Saya pengen naik pesawat. Saya belum pernah naik pesawat sama sekali ya. Terus mulai bisa banyak berbicara dengan orang lain. Kenapa? Kalau kita nggak berbicara, kita nggak punya closingan, ya. Bisa bergaul dengan mudah. Itu juga kenapa? Karena ikut banyak training. Kita diajari cara komunikasi, ngobrol. Dari situ bisa berpenampilan sesuai tuntutan pekerjaan. Saya bisa berpenampilan seperti ini kenapa? Karena saya bisa melihat orang-orang yang sukses di luar sana. Oh, penampilannya seperti itu ya. Jadi kita ketemu calon nasabah kita, istilahnya yang bikes tuh, mereka yakin, oh memang orang ini tuh mampu untuk mengelola keuangan saya. Nah, ini dari sini ada yang ditanyakan? Lanjut dulu ya. Nah, mindset yang menjadikan saya tuh bisa start clock. Calon nasabah itu mempunyai kehidupan yang berbeda dengan saya dalam hal keuangan gaya hidup. Maksudnya gimana sih? Saya dulu kalau prospek selalu berpikiran, orang ini nabung 2 juta gak kegedean entah. Ya, saya samakan dengan diri saya. Aku 1 juta aja lu berat. Orang itu 2 juta, kira-kira nanti lapse, nanti gak mampu ya. Jadi saya bisanya maunya berapa sih Pak? Yang minim berapa Mbak? Saya selalu menyebutkan, oh ini loh Pak minimnya dulu 300, 350, 500, 400 bisa ya. Gini loh Pak, gini. Oh ini manfaatnya Pak, oh ya saya ambil yang ini aja Mbak. Saya nggak berani berubah mindset saya, kamu bisa gede nih, padahal itu dia lebih kaya sebenarnya dari saya. Tapi pikiran saya tuh sudah mengikat saya bahwa dia nanti nggak mampu, karena saya pun nggak mampu segitu gitu loh nabungnya. Jadi saya mulai merubah yang namanya mindset saya. Nah, saya harus berani menawarkan manfaat besar ke calon nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dari banyak training sampai saya ikut yang namanya Pak Handoyo, saya mulai belajar menghitung paper aset. Saya mulai jualan paper aset ya teman-teman.
Saya kalau HS, kalau mereka yang belum punya paper aset itu saya mulai menghitung nasabah saya berapa sih. Tapi kita perlu pendekatan yang lebih baik. Memang susah dan lama, tapi dengan perjalanan prosesnya itu kita bisa closing besar. Kita tanya-tanya dulu, gimana sih Pak dalam perjalanan setahun ini pekerjaannya Bapak? Oh bagus Mbak, kayak gini. Dia mulai bercerita dan kita mulai mendengar. Kita mendengarkan, oh kayak gini. Pak, kalau biasanya sebulan itu berapa ya pengeluarannya? Oh saya itu lumayan banyak Mbak, saya ada cicilan ini. Oh gitu. Terus kalau ibu biasanya sukanya belanja Pak? Oh enggak, biasa. Dia kalau pengen belanja mesti bilang ke saya. Tapi satu barang branded. Oh berarti orangnya mampu. Kalau jalan-jalan kemana Pak? Waktu saya tuh habis Mbak, jalan-jalan langsung ke luar negeri 2 minggu. Woi, lumayan kan? Biasanya kalau Bapak jalan-jalan sukanya apa? Saya sukanya makan. Nah, kita mulai cari favoritnya apa, sukanya apa. Karena kalau kita memberikan sesuatu sesukanya dia sangat menghargai ya. Hobinya apa? Oh, saya kayak gini. Akhirnya kita mengalih ke anak. Kalau anak nanti kuliahnya gimana? Oh, anak saya sudah saya tata. Oh, berarti kita sudah tahu antara istri dan bapak ini yang dominan mana. Kalau dulu kan kita nggak tahu. Kalau saya jadiin awal kan nggak tahu. Ini yang dominan siapa tuh saya nggak punya pikiran itu. Yang penting saya prospek closing, ya kan? Meskipun kecil oke lah closing. Tapi kalau sudah big case kita sudah mulai berpikir, oh orang ini yang dominan siapa ya? Oh ini istrinya. Oh ini suaminya. Dari mana? Dari fact finding itu saya tahu. Memang lama, tapi closingnya membuat kita bahagia. Betul kan? Jadi sesuai dengan kebutuhan nasabah ya. Mulai berpikir positif tentang calon nasabah. Kita jangan punya pikiran negatif. Kalau nasabah kita kaya, ya kita seneng dong. Mau nasabah kita kaya, jangan berpikiran negatif. Ini uangnya dari mana ya? Takutnya kita kena AML. Takutnya nanti kalau uang nggak bener nanti saya di penjara ya. Itu pikiran-pikiran negatif. Karena kita kan kalau agent baru kan memang dulu sama leader hati-hati loh ya. Agent baru closing gede tuh seneng. Tapi kamu nggak tahu itu uangnya dari mana, iya kan? Iya ya. Kan kita mulai berpikir orang kerja biasa kayak gini kok mampu nabung 5 juta. Nah, kita mulai berpikir negatif. Tapi dengan di sini berjalannya waktu, adanya training dan seminar, saya mulai berpikir positif tentang calon nasabah saya. Lah memang orangnya kaya, makanya dia bisa closing besar. Nah 3 ini yang saya mulai berubah ya, untuk membawa saya ke Start Club. Mindset ini yang membuat saya bisa Start Club. Nah ini loh teman-teman perbedaannya sebelum dan sesudah Start Club ya. Kalau sebelumnya income saya terbatas, bisa lah, tapi masih dihitung-hitung ya. Mau ini dihitung dulu. Kepercayaan diri kurang karena nggak punya prestasi. Mau big case mau ditanyain, mbaknya pernah nggak masuk koran? Mbaknya pernah nggak jalan-jalan ke luar negeri ya? Kalau nasabah big case itu dia selalu didatangi agent-agent yang berprestasi juga, karena mereka tahu komunitas dan pergaulan mereka itu memang orang-orang yang mampu. Sulit mendapatkan referensi. Mau minta referensi aja susah. Emang ini agent beneran kan enggak, ya kan? Kebanyakan di luar sana itu agent-agent dapat nasabah sudah selesai dadah. Ada yang rutin terus tapi jarang komunikasi. Ada yang komunikasinya tuh selalu ganti-ganti nomor, ya. Saya harap di sini agent-agent jangan ganti-ganti nomor ya. Rugi loh nanti. Nanti nasabahnya bisa saya ambil. Karena saya dapat agent-agent ini semua servicing teman-teman. Terus pengetahuannya terbatas. Sesudahnya income saya cukup. Saya Start Club saya langsung bisa beli ruko teman-teman ya. Luar biasa beli. Lebih percaya diri tentunya. Karena apa? Saya punya uang lebih ya. Terus
Saya cepat mendapatkan referensi. Saya punya nasabah nih, Pak, Bapak kan sudah saya bantu nih servicing. Gimana Pak pendapatnya Bapak tentang saya? Bagus. Komunikasinya gimana Pak? Nah, bisa nggak saya dikenalin ke temennya? Nah, itu lebih cepat teman-teman. Oh iya. Lebih semangat untuk mengikuti training. Dan juga kalau kita sudah takluk, kita kan selalu dipampang nih di koran Kompas, di Jawa Pos juga ada. Nasabah Big Case itu melihat loh teman-teman koran dan telepon, mbaknya ini ada ini loh foto-foto agent Prudential. Kalau dulu saya ditanya, jawabnya gini, oh saya belum sempat foto waktu itu ya. Lucu, agent itu dulu saya jadi agent itu suka bohong ya teman-teman. Oh waktu itu saya belum sempat foto Bu, ketinggalan. Oh gitu ya, mbaknya berangkat, kebetulan saya punya anak kecil nggak berangkat Bu ya. Lucu banget. Saya dulu itu kalau di teleponi nasabah itu jawabnya kayak gitu. Padahal itu nasabah yang lumayan cuma 2 juta, 1 juta itu loh nyari foto saya. Tapi sekarang nasabah saya telepon, Mbak, fotonya kecil-kecil ini. Saya pengen tahu mbaknya di mana fotonya. Oh, itu. Nah, saya bisa jelasin. Saya lingkari foto saya kirim WA aja ya, Bu. Oke. Nah, dari situ mereka lebih oke. Dan setelah saya masuk koran itu, saya datang lagi kan follow up ke beliaunya. Mau loh langsung nambah. Dok, kebetulan nasabah saya banyak yang dokter ya. Dok, ada baru loh dok nanti. Apa itu Mbak? Investasi terbaru. Dan ibu kemarin belum ambil PCB loh dok. Mah, kamu ambil loh mah. Nah, enak kan? Kamu ambil loh mah. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa agennya ini itu dipercaya. Dan tidak mungkin dia lari atau menghilang. Karena apa? Karena dia sudah punya prestasi dan yakin dia nggak bakalan keluar dari Prudential, ya. Itu nih yang luar biasa kalau kita punya prestasi. Ayo teman-teman kita semangat ya. Kejar kontes-kontes kecil dulu. Kan banyak kan Prudential mulai dari Bali, Vietnam, Hong Kong, ada semua. Nah, dan tentunya kita harus punya yang namanya komitmen. Tantangan terbesar kita bukanlah saat bagaimana kita bisa closing, tapi bagaimana kita bisa menjalankan janji kita pada saatnya tiba. Nasabah itu mau closing gede di kita, kenapa? Mereka tuh pengennya kalau ada resiko, kita siap untuk dia. Jangan sampai sesudah closing, kita hilang. Kasihan mereka. Dan kita harus punya komitmen ini teman-teman. Kita harus punya agent itu yang berprestasi. Jadi agent itu harus benar-benar punya yang namanya mindset aku di sini tuh berbisnis, membantu orang, dan aku punya banyak uang. Ya, mulai dirubah mindsetnya itu. Jangan hanya sekedar kita jalan, kita mau prospek iya enggak ya, kayaknya males nih. Jangan teman-teman, Prudential itu uangnya banyak, luar biasa. Kita start club, nginepnya di hotel bintang 5 loh di luar negeri. Dan itu kita ada 36 bis teman-teman. Luar biasa sekali. Di pesawat kita sampai dibagi-bagi pesawatnya. Saking banyaknya yang raih ya. Kalau banyak yang meraih kira-kira mudah nggak sih jalankan bisnis ini? Mudah. Mudah ya. Mudah ya kalau ngomong ya, mudah. Goyet ya ketawanya. Nah di sini saya mulai sedikit ya. Pada saat tetanggung meninggal, ada 5 hal yang ada di benak ahli waris atau pasangan. Nah ini yang perlu kita pahami. Apakah kita akan baik-baik saja? Berapa besar asuransi jiwa yang ada? Ini kalau kita mau prospek gede ya, kita harus tahu ini. Sampai berapa lamakah uang ini akan bertahan? Apakah kita tetap mampu untuk tinggal di rumah yang sekarang kita tempati? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tuh nanti akan kita sampaikan ke calon nasabah kita yang bigis, teman-teman. Dari sini kalau mereka itu mampu, mereka akan mulai berpikir,
Dan kalau mau membuka asuransi itu nggak kecil, tapi sesuai manfaatnya yang dia peroleh, kebutuhannya, ya. Apakah anak tetap dapat bersekolah di tempat yang sama? Biasanya kalau kepala keluarganya nggak ada, tinggal ibunya aja, kira-kira ekonominya tambah naik apa tambah turun? Kenapa? Nggak ada pemasukan ya. Karena kadang kalau suami berbisnis, istrinya itu tidak ikut bisnis kayak saya dulu sama suami. Saya nggak tahu menau itu pekerjaan apa. Kalau saya ditinggal suami saya, ya saya nggak bisa bantu untuk mengelola pekerjaan suami saya. Sudah selesai. Akhirnya apa? Ya uang yang ada itu yang saya irit-irit dan saya bekerja. Bekerja punya anak, kira-kira mau bekerja apa? Paling buka laundry, ya. Ya kayak pembantu kan. Terus buka toko. Nah, hal-hal yang kayak gitu jangan sampai terjadi. Kalau memang kepala keluarganya ini sudah mapan keluarganya, nah kita bantu. Kita memulai pertanyaan yang kayak gini nih. Ini yang bisa bikin kita pikir, teman-teman. Jadi dengan pertanyaan kayak gini nih, nasabah itu tahu, oh ini agennya mungkin agennya ini mampu. Memang benar-benar agennya ini bisa menghitungkan saya itu harus mengikuti asuransi itu berapa sih nilainya, manfaatnya. Nah itu dari sini komitmen kita ya. Nah ini nasabah pikir saya ya. Semua dokter-dokter kebetulan ya. Momen kita semua itu bisa seperti bisa sukses itu karena momen. Kita bisa meraih momen itu. Kebetulan waktu itu ada grup selling di Mojokerto, pembicaranya dokter, ya. Dokter ini setelah jadi pembicara duduk di dekat saya, dia mulai mengeluarkan dompetnya, kartu Prudential yang lama, Mutiara itu loh, ya. Kalau saya ini orangnya nggak suka ngomong, ya saya nggak dapet, ya. Berhubung saya sudah kebiasaan ngomong, jadi saya nanya nih, dok, itu kartu lama loh dok. Oh iya tambah, iya. Dokter sudah dikasih tahu belum sama agennya, kartunya berubah warna merah? Belum. Agennya dari mana dok? Surabaya. Namanya ganti-ganti katanya. Kok bisa ganti-ganti? Nggak tahu. Nah, berarti dilihat dari situ agennya ini itu nggak aktif, pindah ke lain atasnya, pindah lagi ke atasnya, gitu kan? Ya. Dari situ saya langsung, loh dok, nah kalau komunikasi gimana? Nggak pernah. Nah, bisa nggak dok saya bantu servicing? Boleh katanya. Oke, dokter mau ganti kartu warna itu lebih bagus dok. Yang gimana itu mbak? Itu loh dok. Kebetulan Pak Kanho yang jelasin, gantian Pak Kanho yang jelasin kartunya. Enak kan? Pak Kanho yang jelasin, saya yang closing ya. Itu loh dok, kayak gitu. Pak Kanho menggebuni cerita. Saya kayak gini dok, itu dok bagus. Iya. Itu full tagihan dok. Iya. Saya di sebelahnya cuma nambah-nambahi aja. Gimana dok? Mau dok? Boleh lah. Ketemu kapan dok besok? Ya boleh. Di rumah sakit mana dok? Nah kan kalau dokter 3 prakteknya ya, 1 umum, yang 2 swasta. Di umum aja mbak, besok siang ya. Oh ya oke. Jadi di sini teman-teman, orang itu mau sama kita karena kita itu mau membantu, ya. Ingat, nasabah tidak mau ditawarin. Nasabah itu sukanya dibantu. Kalau mereka dibantu, mereka senang. Kebanyakan orang ya, kalau dibantu senang, tapi kalau kita tawarin, mesti jawabnya enggak. Saya bantu dok, oke. Besok ya, ya. Saya datang. Siang itu saya sudah di WA sama dokternya. Pagi mbak, jadi ke tempat saya. Luar biasa ya, dokter bisa WA ya. Jarang-jarang ya. Bora-bora ini dokter spesialis bedah loh. Bedah ini udah luar biasa. Ketemuannya susah banget. Di teller aja nungguin aja, ditipuin loh sama dokternya. Saya lo denger sendiri ya. Waktu ketemuan itu, gini dok, mana mbak yang katanya saya mau dibantu? Ini loh dok, saya bantu kalau mau ganti kartu
dokter mau preminya sekian dok. Dia hanya lihat loh teman-teman, gini tok. Nah namanya saya baru, pertama kan saya buatkan 10 juta. 10 juta itu saya pikir itu sudah besar ya. Dengan kamar yang 1,5 juta cukup lah kalau di Mojokerto. Lihat gini dok, oh ini ya, iya. Oke dok, oke, mana yang ditandatangani? Aduh, nyesel gak sih kalau jadi agent? Nyesel ya, kenapa? Karena saya nggak tanya maunya yang kamar apa. Waktu pertama itu saya asal buatkan aja, langsung iya berarti murah banget ya menurut dokternya, oke? Nah setelah dia tanda tangan, ketemuan lagi, dok ada kekurangan tanda tangan loh dok. Oh iya, nah, namanya agent ya, buat lagi baru ya. Buat lagi baru saya buatkan 25 juta waktu itu untuk CCP. Saya tambahan dia miliar, nilainya 3 miliar. Saya buatkan, saya tunjukkan lagi ke beliaunya. Ini loh dok kurang tanda tangannya. Yang mana mbak? Padahal enggak sebenarnya ya. Saya ambil aja yang SKPR. Ini loh dok untuk pendebetannya berikutnya. Oh iya ya dok, yang kemarin saya tuh lupa loh dok. Itu kan khusus untuk rumah sakit. Dokter belum punya yang namanya perlindungan asetnya. Apa itu mbak? Ini loh dok, memulai saya menjelaskan tentang perlindungan aset pakai brosur yang segitiga. Jangan lupa dok, dokter kalau ada suatu resiko rumah sakit full tagihan dok. Tapi biaya-biaya rawat jalan dan macam-macamnya itu dok, itu yang lebih besar. Iya nggak dok? Iya sih. Kalau pasiennya dokter disuruh medical, kan kalau bedah kan macam-macam. Kebanyakan beliau itu kanker. Kalau kanker dok, pasti butuh yang namanya vitamin, butuh yang ini. Itu kan lebih banyak dok rawat jalannya. Iya sih mbak, dokter belum punya itu. Gitu ya. Yang mana mbak? Ini loh dok. Dokter paling nggak minimal 3 miliar lah dok. Berapa ini preminya? Ya, 25 juta. Dia gini, 25 juta mbak, sama yang kemarin. Iya. Gimana dok? Sebentar ya. Gini loh mbak, saya akhirnya curhat. Nah dengan di situ dia curhat. Gini loh mbak, saya punya asuransi lain. Tapi saya nggak tahu keberadaan asuransi saya ini sekarang gimana. Itu asuransi apa dok? Asuransi Bumi Putra. Saya sudah lama mbak ini sudah selesai. Tapi agennya saya nggak tahu kemana dan saya mau mencairkan gimana. Ya kalau gitu bisa ketemu lagi ya dok. Yang ini proposalnya dokter baca-baca. Karena ketemu dokter itu nggak bisa lama teman-teman. Setengah jam itu sudah oke banget ya. Oke mbak, ketemu ya besok. Ya, jam berapa dok? Selesai operasi saya WA. Oke. Dibawalah polisnya dokternya. Ini loh mbak, saya punya ini Bumi Putra, saya lihat-lihat. Oh, di mana ya ini dok kantornya? Aduh, saya yang nggak tahu ya mbak. Waduh, saya gini. Oke dok, saya bantu ya. Semua berkas-berkasnya saya bawa. Ini saya pinjam KTP-nya dokter, saya foto. Nanti saya mengaku anaknya dokter. Oh iya. Pede aja ya. Karena kan usianya sudah hampir 60 ya, 58. Saya nanti ngaku anaknya dokter ya. Maaf loh dok, dokter putranya berapa? Saya 2. Ada yang cewek dok? Nggak ada. Wah, saya anak ketiga ya dok. Di ahli waris ini nggak ada dok. Ya bilang aja namanya belum dimasukkan. Oh gitu ya dok. Iya. Oke. Terus saya cari di Mojokerto Bumi Putra. Oh ini tabungannya eksklusif. Zaman dulu itu sudah oke ya. Nabungnya 2 juta. Kan sudah gede. Sudah lama itu tahun 2002 kalau nggak salah. Dulu dia di Dr. Sutomo prakteknya, terus pindah. Habis itu saya, oh ini di Surabaya mbak kantornya, nggak ada di sini, saya nggak bisa ngecek data. Saya ke Surabaya sendiri nyari. Saya tanya, ada di Bumi Putra Surabaya yang gede itu ya kan? Saya lihat di situ. Terus orangnya bilang gini, pegawainya lo lucu teman-teman. Malah bilang gini, waduh bu, ini polisnya luar biasa. Saya baru tahu ini loh bu polisnya, saya kerja di sini. Hah? Memang bapak kerja berapa tahun?
kok baru tahu polis ini? Polisnya sudah lama loh Pak. Makanya itu Bu, ini luar biasa sekali. Saya pinjam dulu ya Bu, saya kopi. Jangan lama-lama loh Pak kalau mau ngopi. Ngopi apanya? Saya kan takut ya. Sebentar Mbak di sini loh Mbak, Mbaknya bisa lihat. Oke lah, di kopi teman-teman. Katanya untuk arsip, karena ini polisnya besar dan baru tahu dianya itu polis kayak gini. Kok aneh ya wah. Dari situ gelagatnya gitu saya sudah berpikiran, Pak pasti gak bisa bantu saya, ya kan? Terus saya bilang, Pak, kalau mau mencairkan berapa? Maaf ya Bu, sekarang ini kalau mau mencairkan itu lama. Berapa? 3 bulan. Oh, 3 bulan? Enggak Mbak. Berapa? 2 tahun lebih teman-teman. Hah? 2 tahun? Nanti nggak hilang polisnya? Enggak lah Mbak. Kalau ada uang, hah? Kalau ada uang lah. Kalau nggak ada uangnya, saya bisa ditagih terus sama dokternya ya. Akhirnya saya bilang gini, waduh Pak, Bapak ini gimana sih kerja di sini kok nggak paham sama sekali tentang isi polis. Saya anaknya ini Pak, saya ini ahli warisnya. Kalau ada apa-apa sama bapak saya gimana? Saya bisa diteleponkan bapaknya, bapak saya sibuk operasi. Bahaya ya, padahal bukan apa-apanya. Walah, loh ini namanya Mbak kok nggak ada? Nanti saya mau rubahkan di situ nama saya, makanya saya datang ke sini nanya, saya gitu kan. Waduh Mbak, kebetulan saya juga nggak bisa. Waduh, dari situ ada orang klaim meninggal dunia. Loh, nggak bisa-bisa. Itu ada klaim meninggal dunia. Bisa nggak cair? Kalau meninggal itu Mbak, belum 1 bulan sudah cair. Loh, lah nunggu bapak saya meninggal Pak, saya gitu. Ya iya. Waduh. Sudah, gini aja kalau memang nggak bisa diambil. Saya minta formnya lengkap untuk meninggal dunia. Dan kebetulan waktu itu ada yang ketelisik untuk pembayarannya kan selalu disertakan di situ ya kalau Bumi Putra. Minta pembayarannya yang lengkap. Nanti kalau ada sesuatu resiko sama bapak saya bisa langsung ajukan. Oke lah, akhirnya saya dikasih contoh-contoh semua. Terus saya minta contoh juga, minta contoh klaim yang kebayar. Klaim cair untuk meninggal dunia Pak. Buat apa? Ya saya bisa ngomong ke bapak saya kesini tuh biar ada hasilnya. Oh gitu ya, iya. Nomor HP bapak berapa? Tulis di sini. Loh, kenapa kok nomor saya? Loh, kan bapak yang bantu saya. Nanti kalau bapak saya nanya ya bapak saya yang telepon ke bapak. Oh iya ya. Kok nggak tahu ya kalau itu agent ya, padahal agent itu lebih pinter ya. Terus akhirnya saya dikasih lengkap semua, saya balik. Dok, sudah beres semua, saya bilang gitu. Beres Mbak, wah luar biasa. Kapan ketemu Dok? Besok ya? Oke, saya datang. Gimana Mbak? Beres Mbak? Beres apa Dok? Ini ya, kalau kita langsung ketemu di telepon kan nggak enak ketemu. Dok, beres Dok. Maaf loh Dok, kalau ada suatu resiko kepastian hidup sama dokter. Beres Dok, cepet Dok. 1 bulan saya ngawur Mbak ini ya kan. Saya buat guyon dulu karena dia habis operasi. Iya Dok, saya tuh ke Surabaya. Saya ceritain. Sudah gini aja Mbak, saya simpen aja semua. Nanti biar istri saya aja yang nyimpen semua data-datanya. Kalau ada sesuatu biar telepon Mbaknya. Oke Dok, saya bantu. Tapi maaf loh ya Dok, nggak tahu duluan saya apa dokter ya. Kalau duluan saya Dok, saya nggak bisa bantu. Tapi saya sudah punya berkasnya lengkap Dok kalau mau klaim. Ini loh Dok, ini contohnya Dok kalau mau klaim meninggal. Lengkap Dok, isinya kayak gini. Kalau saya masih hidup Dok, saya bantu. Dokternya kan ketawa. Mbaknya ini lucu ya. Mbaknya ini polos ya, katanya saya polos. Padahal saya tuh pengen closing ya. Iya Dok ini, ya udah lengkap. Nah ini loh Dok, saya kembali lagi ya Dok, yang kemarin itu loh Dok, untuk paper asetnya. Oh itu, iyalah Mbak, oke lah, saya mau. Tapi saya nggak mau yang segini. Gimana Dok? Saya maunya yang top up. Kok dokter tahu top up ya? Ya kan? Dalam hati saya gitu. Saya cuma gini, top up itu apa Dok? Saya nanya. Top up itu yang nambah tabungan Mbak.
Oh, berarti kan beliaunya paham. Oke lah. Iya dok, boleh lah. Itu berapa full preminya? Ini full preminya 12 juta dok. Karena ini 25 juta kan saya bagi. Full premi aja nanti saya top up. Nah, dari situ saya closing lagi dari dokter itu. Luar biasa kan? Karena momen ya, karena momen saya mau membantu, beliaunya juga mau dengan saya. Ingat, jangan ditawarin, tapi kita harus membantu. Akhirnya servicing ke saya baru beberapa hari, kartunya sudah dikirim merah. Padahal mungkin itu memang sudah waktunya dikirim. Kebetulan aja ketemu saya baru 2 hari sudah dikirim. Mbak, kok pindah ke Samen cepet ya kan? Oh iya dok. Luar biasa kan? Tuhan itu kalau membantu luar biasa ya. Ini closing bikin saya juga tahunan 4 juta, masih 4 juta, nanti saya tawari lagi pelan-pelan ya. Beliau juga spesialis bedah anak, sibuknya luar biasa, mau ketemu aja susah ya. Nah, ini juga yang baru closing ke saya kemarin, bedah. Saya kemarin mau foto, beliaunya keburu-buru mau operasi. Kalau sama dokter ya kayak gitu ya, bedah. Oh, anestesi. Ini bagian anestesinya. Beliau closing di saya sekeluarga 15 juta PPH. Terus kemarin sukanya beli aset ya. Kalau dokter itu sukanya beli aset teman-teman, beli rumah, beli tanah.